Hai guys, kembali lagi bersama saya Evolet 101. Dan di sini kita akan main Genshin sambil belajar PAI tentang sumber hukum Islam. Oh ya, di sini ada disclaimer dulu ya. Kalau video ini itu saya sesuai pengertian saya, maksudnya itu sesuai yang aku mengerti, sesuai yang bahasa aku sendiri gitu. Karena di sini itu videonya itu bertujuan untuk nge-review pelajaran yang telah aku pelajarin di sekolah. Jadi saya itu bukan seorang spesialis di bidang ini, tapi saya hanya menyampaikan ulang yang telah saya pelajari di sekolah dan juga sebagai bahan review ya teman-teman. Oke. Ya, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal baca doa dulu ya. Maksudnya berdoa sesuai ibadah masing-masing. Maksudnya kepercayaan masing-masing. Sorry. Oke, mari kita mulai. Oke. Karena kita semua telah baca doa, mari kita mulai. Oh ya, saya lupa dari awal untuk mengucapkan assalamualaikum bagi teman-teman yang agama Islam ya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Sumber hukum Islam, sambil ngelihat aku main Genshin habis ya, sedang spiral habis nih. Oke, jadi untuk sumber hukum Islam tersendiri, jadi kan kalau sumber hukum kan namanya sumber, berarti kan sumber itu kan asal hukum. Jadi kita bakal belajar asal hukum Islam itu. Nah, untuk sumber hukum Islam itu ada 3 teman-teman. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada Ijtihad. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum utama yang diturunkan oleh Allah melalui distributornya itu adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah diawali dari Al-Fatihah dan diakhiri oleh An-Nas. Berisi 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kenapa kok Al-Quran bisa merupakan mukjizat? Karena Rasulullah itu terkenal, memang terkenalnya sih, karena Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu tiba-tiba bisa menyampaikan ayat Al-Quran, yang itu ayat Al-Quran itu kan kebahasaan Arabnya itu kan sangatlah amatlah tinggi. Jadi itu menshocking banyak orang. Nah, jadi itu merupakan suatu mukjizat dan juga untuk menjadi pedoman hidup umat muslim hingga akhir zaman, dan merupakan penyempurnaan kitab terdahulu, yaitu ada kitab Zabur, Injil, dan juga Taurat. Oke, nah di sini kalian dulu pernah menduga gak sih kalau Al-Quran itu diturun langsung buku atau langsung kertas, udah Al-Quran udah ditulis di sana? Kalian pernah gak sih kalian tuh berpikir kayak gitu? Aku dulu pernah ya, pas masih kelas 6 atau pas lagi pertama kali belajar Quran, ini Al-Quran ini bisa turun karena apa ya? Oh, mungkin satu buku diturunin kali dari langit. Pernah gak sih kalian berpikir kayak gitu? Nah, ternyata dugaan itu tidak sebenarnya yang terjadi. Jadi ada beberapa tahap-tahapan bagaimana Al-Quran itu yang awalnya itu tidak dibukukan dan menjadi dibukukan seperti sekarang. Di zamannya Rasulullah, pas Rasulullah itu masih hidup, pas Rasulullah menyampaikan ayat Quran, itu pasti langsung ditulis oleh sahabatnya. Ditulisnya itu dulu itu belum ada kertas, jadi alternatifnya itu menggunakan batu, tulang belulang, dan daun. Ini sih yang paling umum, tapi mungkin juga ada di benda-benda lainnya. Tapi yang paling umum itu 3 benda ini yang paling umum. Dan juga langsung pada dihafalkan. Kan ngafalin Al-Quran kan perlu waktu-waktu ya. Mungkin beberapa dari kita ini yang ngafalin Quran itu butuh agak
lama gitu ngafalinnya. Tapi di zamannya Rasulullah ini karena belum ada nulisnya itu untuk menyimpan Quran itu, jadi Allah itu kayak memberikan sahabat-sahabat Nabi itu langsung hafal sekali dengar. Dan setelah zamannya Rasulullah digantikanlah oleh Abu Bakar. Yaitu di zamannya Abu Bakar itu di mana Al-Quran itu mulai dibukukan. Karena kenapa? Karena pada tanggal 12 Hijriah ada perang tuh. Nah, perangnya itu namanya Perang Yamamah, yang menyebabkan penghafal Al-Quran itu pada meningsoy atau syahid. Oh ya, penghafal Quran ini itu juga bisa dibilang sebagai Al-Qurra ya teman-teman. Al-Qurra itu adalah penghafal Quran. Nah, karena ini jadi Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan dengan cara kita mengumpulkan tulisan Al-Quran yang tersebar di bebatuan, tulang, dan daun, dan juga mengumpulkan hafiz-hafiz yang masih hidup. Nah, tapi Abu Bakar menolak mentah-mentah. Lah, kok ditolak? Karena Abu Bakar gak pernah dengar kalau Rasulullah itu sempat ngomong Al-Quran itu dibukukan. Gak sempat memerintahkan seperti itu dulu. Jadi Abu Bakar itu takut kalau ini tuh bakal berakibat dosa. Ya, sesuai proses yang konsisten, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Dan diutuslah orang yang bernama Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran dan mencari sumber-sumber Al-Quran yang dulu sempat ditulis di sekitar. Dan itulah ceritanya Al-Quran dapat dibukukan, tapi belum sampai sana ceritanya. Berkelanjutan di zamannya Utsman bin Affan, yaitu menyatukan satu bahasa Al-Quran. Maksudnya menyatukan bahasa Al-Quran gimana? Jadi pada zamannya, tepatnya itu 25 Hijriah, Al-Quran itu dialeknya itu berbeda-beda di daerah tertentu. Oh gitu ya. Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah jika dialeknya itu berbeda-beda, takutnya itu tidak terjadi tidak terjadi kesamaan. Maksudnya kesamaan itu misalnya nih, kalian itu satu kelompok tapi kalian itu tujuannya itu beda-beda. Kalau kalian tujuannya berbeda-beda, pasti arahnya itu kan berbeda-beda kan. Nah, ini juga sama nih seperti ini. Karena bahasa dan dialeknya itu beda-beda, jadi bisa terjadi kemungkinan besar beberapa potongan ayat atau misalnya satu huruf di sebuah surah itu kan dapat dirubah, iya enggak? Dalam hal ini takut terjadi kesalahpahaman atau fitnah yang menyebabkan Islam terpecah belah karena beda, ada perintah yang berbeda, itu ada perintah yang berbeda, dan ini nggak boleh terjadi. Jadi gimana dong Utsman mengatasi masalah ini? Dengan cara mengutus beberapa orang ini. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Nah, yaitu adalah ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, As-Sa'id ibnul Ash, dan Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham radhiyallahu anhum. Maaf, ini namanya panjang banget ini. Oh, radhiyallahu anhum, sorry radhiyallahu anhum. Nah, mereka ini tuh diutus untuk ke beberapa daerah tersebut untuk mengambil Quran. Dan mereka ini bakal ngerubah Al-Quran yang tadi ditulis dengan dialek mereka menjadi dialek bahasa Arab atau bahasa Quraisy. Kenapa harus diubah menjadi bahasa Quraisy? Karena Al-Quran itu diturunkan di tempat tersebut lah, jadi memang harus dirubah menjadi bahasa originalnya gitu. Dan setelah ditulis dan disalin banyak, baru deh disebarluaskan lagi. Jika di perjalanan mereka menemukan Al-Quran yang masih dalam dialek mereka, itu harus dibakar, soalnya takutnya ada kesalahpahaman atau fitnah begitu. Nah, itu adalah cerita atau tahapan yang Al-Quran itu dulunya itu bukan sebuah buku. Nah, sekarang jadilah sebuah buku. Dan sekarang kita langsung masuk ke kandungan Al-Quran atau apa aja sih isi-isi Al-Quran. Nah, isi-isi Al-Quran itu ada merupakan syariat, akhlak, kaidah,
kisah terdahulu, kisah yang akan datang atau berita-berita yang akan datang, ilmu prinsip-prinsip ilmu pengetahuan teknologi. Ya, itu adalah isi-isi Al-Quran secara overallnya. Nah, di situ ada nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran itu ada Alkitab yang artinya buku, Al-Furqan artinya pembeda, Az-Zikr itu artinya pengingat, dan Al-Huda yang artinya petunjuk. Berarti dengan nama-nama ini tuh kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran itu merupakan buku yang berisi pengingat, petunjuk, dan pembeda. Maksudnya pembeda ini itu yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat lainnya. Ya gitu sih. Dan kita telah tamat bagian section Al-Quran ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut ke sumber kedua utama hukum Islam, yaitu adalah As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini terbagi menjadi dua sesuai dengan khusus dan umumnya. Kalau umumnya itu As-Sunnah itu merupakan kata-kata, ketetapan, dan kebiasaan Rasulullah. Itu merupakan As-Sunnah. Nah, kalau hadis itu hanya perkataan Rasulullah terhadap sahabatnya. Jadi makanya khusus sama umumnya. Dari situ bedanya. Tapi sih mereka ya masih dalam kategori As-Sunnah. Nah, di sini As-Sunnah itu memiliki hubungan dengan Al-Quran. Nah, hubungannya itu sebagai menjelas hukum Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya nih di surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini hadisnya ini hadis HR Bukhari menjelaskan sholatlah kalian seperti apa yang kalian sholat. Jadi kan gimana nih cara mendirikan sholat? Nah, di sini di hadis ini mengajarkan gimana cara sholatnya. Ada keterangannya itu tata cara sholat secara khusyuk diterangkan di dalam hadis, yaitu dengan khusyuk dan menyempurnakan ruku, sujud, dan gerak-gerakannya hingga salam. Ya, yang diajarin turun-temurun. Ada juga sih sekarang perumahan bukunya juga. Dan selain menjelaskan sesuatu yang masih bersifat umum di Al-Quran, juga untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan yang ada di Al-Quran. Misalnya nih di surah Al-Baqarah ayat 285, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maksudnya bulan itu adalah berpuasa. Nah, di sini di hadis ini diperkuat lagi nih di HR Bukhari nomor 1909 yang berbunyi, berpuasalah jika kalian melihat hilal bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya. Jika bulan tidak terlihat, maka genapkan bilangan itu menjadi 30 hari. Nah, itu tadi adalah hubungan hadis dengan Quran, yaitu menjelaskan dan juga memperkokoh atau memperkuat. Sekarang kita langsung ke pembagian hadis. Nah, hadis itu diklasifikasi atau dikelompokkan sesuai dengan kualitasnya. Nah, nanti ada kualitas yang sahih, hasan, dan juga do'if. Nah, mereka apa? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih ini secara bahasa, sahih itu artinya itu sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Secara istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad, diriwayatkan perawi yang adil dan dobit. Dobit itu kuat hafalannya sampai akhir sanadnya dan tak terdapat kejanggalan dalam perawinya. Nah, ciri-cirinya itu atau kriterianya adalah perawinya itu hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan itu bisa langsung diperbaiki. Lalu hadisnya itu tidak terdapat kecacatan atau kejanggalan. Perawinya itu adalah orang yang baik, terpercaya, dan hafalannya itu berkualitas. Dan yang terakhir, sanadnya tersambung dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah dan sampai sanad akhirnya. Itu adalah hadis sahih. Nah, mungkin ada beberapa istilah-istilah yang kalian gak tahu ya, seperti sanad.
Nah, sanad itu merupakan silsilah orang yang meriwayatkan hadis. Lalu ada dobit. Dobit itu merupakan hafalan yang kuat, terpercaya lisan dan tulisannya. Matan itu teks hadis, ya pasti hadis itu ditulis gak sih? Di situ ada rawi. Nah, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nah, itu ada beberapa keterangan istilah tadi. Itu merupakan hadis sahih. Nah, ini seperti ada contoh hadis sahih itu seperti apa? Seperti ini, saya langsung bacakan artinya saja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang memenuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah bersabda, ibumu. Lalu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu lagi, dan akhirnya ayahmu. Ini saya langsung singkatin aja ya, nggak persis kata-katanya. Ya, aku yakin teman-teman juga udah pernah dengar hadis ini. Ya, biasanya itu ada kata yang paling unik itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke hadis Hasan, yaitu artinya adalah baik secara bahasa. Secara istilah ini, hadis ini tuh overallnya itu baik ya secara kriteria yang lain, yaitu sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak terdapat kejanggalan ataupun cacat. Tapi kurangnya itu hafalannya itu, mereka itu kurang bagus guys hafalannya. Tapi overall yang lainnya itu mereka itu udah oke. Nah, contohnya itu seperti ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran, penghafal Al-Quran. Mereka adalah keluarga khusus Allah. Nah, ini adalah contoh hadis Hasan. Nah, kita bisa melihat dari kedua ciri hadis Hasan dan Sahih. Di contoh hadisnya itu ada dari kata dari Anas bin Malik atau dari radhiyallahu anhu, ada ciri khas itunya. Nah, tapi kalau hadis dhaif atau lemah itu mereka itu nggak ada guys. Kalau dari contohnya langsung, barang siapa yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia seperti telah menunaikan ibadah haji dan umrah 2 kali. Nah, ini tuh ada kejanggalannya ini di hadis ini karena pahala sunnah itikaf tuh mengalahkan pahala haji yang wajib. Jadi kayak gak setara gitu. Ibarat itu wajib itu derajatnya itu jauh lebih tinggi daripada sunnah. Tapi si sunnah juga nge-backup sih. Tapi maksudnya mengalahkan sunnah gitu loh. Dan untuk hadis dhaif itu intinya itu semuanya kacau deh. Sumbernya bukan berasal dari Rasulullah, sanadnya itu terputus-putus, perawinya fasik dan gak adil, hafalannya itu kacau belur. Dan juga hati-hati ya terhadap hadis palsu. Pernah gak sih kalian beranggapan bahwa semua yang berbahasa Arab itu agama Islam? Nah, saya dulu pernah tuh. Sampai kalian pernah gak sih dengar kata-kata manjad wa wajadah, dan salah satu dari orang terdekat kalian ngomong kalau ini, nah ada hadis yang berkata manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh ia akan sukses. Kalian pernah gak sih beranggapan bahwa itu merupakan hadis? Nah, ternyata mereka itu bukan hadis, ini hanyalah syair. Nah, karena di kalangan Arab itu mereka itu semua berbahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab, syair itu bahasa Arab, dan juga perkataan mereka sehari-hari adalah bahasa Arab. Jadi amatlah sangat penting untuk membedakan antara hadis, Al-Quran, dan juga syair, dan juga perkata-kataan biasanya. Nah, jadi ada beberapa ciri-cirinya tadi. Kalau yang Sahih sama Hasan kan ada kata-kata dari Abu Hurairah anhu atau dari siapa. Nah, itu disebutkan. Nah, tapi kalau hadis yang lemah atau syair doang itu biasanya itu nggak disebutkan. Nah, jadi jangan beranggapan kalau semua bahasa Arab itu sama dengan Islam ya. Itu salah besar. Itu pola pikir yang tidak bisa diambil lah. Dan hadis
hadis doif itu kita nggak bisa dijadikan sebagai patokan ya, karena lah dari kriterianya itu udah kacau-kacau. Tapi kalau hasan sama sahih ya mereka masih bisa lah buat kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini ada ulama dan hadis dan karyanya. Ini saya langsung berikan aja screenshotnya karena nggak mungkin saya bakal sebutin satu persatu dan juga bakal bosan juga kan. Nah itu saja, kita sudah tamat melalui as-sunnah guys. Nah sekarang kita langsung lanjut ke ijtihad. Nah ijtihad ini secara bahasa itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Nah ijtihad itu merupakan sumber hukum ketiga utama setelah as-sunnah dan Al-Quran. Biasanya ijtihad ini dilakukan jika sebuah masalah itu nggak bisa ditemukan di hadis maupun Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh sekelompok para ulama atau ulamanya itu tersendiri atau disebut dengan mujtahid. Disebut dengan mujtahid untuk berdiskusi atau sesuai dengan olahan pikirannya sendiri dalam suatu masalah. Dan untuk membuat sebuah ijtihad atau membuat sebuah kesimpulan itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, itu yang paling penting. Dan juga sumber dasarnya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah juga tentunya. Dan akal merupakan kunci untuk memahami ajaran-ajaran ini. Jadi makanya orang mujtahid itu nggak boleh sembarang orang. Nah jadi orang mujtahid itu ada beberapa syarat-syaratnya. Jika kalian ingin menjadi mujtahid, itu kalian itu harus menguasai semua hukum Islam, termasuk hafal Al-Quran dan ribuan hadis serta isinya dan tafsirannya. Nah, itu kalian tuh harus beneran paham banget tuh. Dan selain itu harus fasih berbahasa Arab. Bahasa Arab itu mungkin artinya satu tapi artinya itu bisa macem-macem. Jadi makanya harus fasih bahasa Arab. Karena ya Al-Quran dan hadis itu merupakan bahasa Arab. Jadi kalian tuh harus ngerti. Lalu juga menguasai seluruh metodologi ijtihad. Nanti ijtihad itu ada metode-metodenya tertentu nanti akan kita bahas. Dan menguasai kaidah fikih dan detail keilmuan di dalamnya. Dan yang paling penting adalah kalian memiliki karakter jujur, mulia, adil, berani, dan terpercaya. Dan di sini juga bukan dijelaskan sih, tapi di Al-Quran sendiri itu Allah juga memerintahkan kita itu untuk ijtihad, ada di surah An-Nisa ayat 59. Nah kalian boleh baca sendiri atau mau saya bacain? Yang artinya seperti ini, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu apa ya? Orang-orang yang pintar. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya jadi di surah An-Nisa ini kayak menyuruh kita sih untuk ijtihad. Tapi yang paling menjadi patokannya itu menjadi ijtihad itu para ulama atau mujtahid. Oh iya, ini sebagai info selingan aja sih. Kalian pernah nggak sih menduga kalau apa sih bedanya ulama sama ustadz? Apakah ulama itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan ustadz? Nah ternyata ustadz dan ulama itu merupakan hal yang sama. Ustadz itu hanya merupakan panggilan, tapi kalau ulama itu merupakan gelar ulama gitu loh. Nah ini ada ulama ini, tapi biasanya itu dipanggilnya ulama, nggak dipanggil ulama kan, biasanya stad gitu. Biasa kan kalau manggil ulama itu kan merupakan stad. Nah tapi kalau ulamanya itu mungkin kayak gelarnya aja gitu. Hasil diskusi kelas aku kemarin kayak gitu guys. Jadi ustadz sama ulama itu mereka itu konsepnya sama, tapi mungkin beda penggunaannya aja ya. Kalau ustadz itu untuk panggilan, kalau ulama itu mungkin untuk, dan ulama itu untuk ya semacam gelar lah. Dan juga selain di ayat Quran juga di dalil juga menyebutkan bahwa jika kita menemukan sesuatu nih, jadi di hadis ini
ada perkataan antara Rasulullah dan juga sahabat yang namanya itu Mu'az bin Jabal. Dia itu ke Yaman buat untuk menjadi seorang hakim. Jadi Rasulullah nanya nih, bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah? Mu'az bakal menjawab, dia akan mencari keputusan itu di Al-Quran. Jika Rasulullah lalu tanya lagi, jika nggak ada di Al-Quran gimana? Kalau kata Mu'az menjawab, jika di Al-Quran nggak ada, maka aku akan mencarinya di As-Sunnah. Jika nggak ada lagi, kata Rasulullah nanya, nah Mu'az ngejawab, bakal di As-Sunnah. Kalau nggak ada di As-Sunnah sih bakal melalui keputusan saya sendiri. Dan habis itu Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusan seperti yang diharapkan Rasulullah. Di HR Bukhari dan Muslim. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke metode ijtihad. Metode ijtihad atau tekniknya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama kita bakal ke kias dulu. Nah, kias ini tuh merupakan membandingkan antara dua masalah yang berbeda tapi mereka itu memiliki peristiwa dan sifat yang sama. Misalnya nih, misalnya kan di Al-Quran kan tidak ada narkoba kan ya, tapi narkoba ini tuh mirip seperti khamr karena keduanya itu sama-sama merusak dan memabukkan. Jadi makanya khamr itu disamakan hukumnya itu seperti narkoba, yaitu haram. Itu maksudnya kias. Nah itu contohnya kias, berarti kias itu menyamakan ya, atau membandingkan. Nah kalau ijma, nah saya sendiri pribadi sebagai pelajar sebenarnya itu kurang mengerti juga maksudnya ijma ini apa. Tapi sesuai dalam penjelasan dari PPT guru saya sendiri itu, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad. Jadi merupakan kesepakatan para ulama. Jadi mereka itu kayak sepakat dalam hal sesuatu. Pada suatu masa terdapat suatu hukum syariat. Nah contohnya itu kesepakatan ulama tentang haramnya menikahi nonis, habis itu wajib sholat fardu, wajib puasa Ramadan, menyembelih harus mengucapkan dengan nama Allah. Mungkin ya dari definisinya ini merupakan kesepakatan para ulama atau kesepakatan para mujtahid. Itu yang dimaksud ijma ya, mungkin. Habis itu di sini kita langsung lanjut masuk ke istihsan. Nah, ihtisan ini tuh menganggap baik, mencari yang baik. Nah, contohnya itu seperti ini. Waktu itu di zamannya Abu Bakar sedang terjadi krisis ekonomi, jadi banyak banget tuh yang mencuri. Jika di Islam mencuri itu kan harus dipotong tuh tangannya. Nah, tapi kalau di zamannya ini dan di situasi seperti ini, Abu Bakar ya udahlah nggak usah, juga lagi krisis ekonomi ya, mereka kan pasti kan juga lapar, perlu sesuatu, jadi wajar lah mereka mencuri. Jadi kayak kasihan juga, udah ya kasihan kondisinya. Jadi kalau mau dihukum kayak gitu juga mikir dulu. Dan yang terakhir ada maslahah mursalat. Nah maslahah mursalat ini itu sebenarnya itu tidak ada hukumnya itu di Al-Quran maupun hadis, tapi ini tuh diperbolehkan atau tidak perbolehkan demi kebaikan manusia. Nah contohnya itu seperti sertifikat tanah, ijazah, menulis terjemahan Al-Quran, surat nikah, dan sertifikat halal atau haram di sebuah makanan atau minuman. Kayaknya sih cuma ada sertifikat halalnya doang sih, nggak ada sertifikat haramnya. Tapi kalau ada sertifikat haramnya itu sih mungkin akan memperjelas kita kalau sesuatu ini tuh boleh apa enggak. Ya, dan itu dia 3 sumber utama di hukum ajaran Islam. Kita sudah, alhamdulillah guys, kita telah berada di hujung materi akhir. Kalau misalnya aku ada salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan untuk update-nya, jika di sini tuh ada kesalahan, saya akan jauh lebih jelasnya ini berada di deskripsi atau di pin komennya ya guys ya.
Oke guys, sampai sini aja. Terima kasih telah nonton dan semoga membantu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.